Tahukah, nubuatan yang murni itu tidak perlu ada bocoran apa-apa. Hari ini kalau Anda tidak melihat terang, tapi kalau Tuhan berkata, aku punya rancangan damai sejahtera, percaya saja sekalipun hatimu gak damai. Sekalipun masa depanmu seperti suram, bukan suram, sudah hitam pekat. Kalau Tuhan berkata, aku punya rancangan damai sejahtera memberimu masa depan penuh pengharapan, gak ada titik terang, tetap percayalah, karena nubuatan yang murni yang sejati tidak perlu ada bocoran. When God says, He will fulfill it. Allah berkata, kalau Tuhan berfirman, Dia akan genapi. Sepanjang hari ini kita akan mempelajari kitab Ezra. Menunya sebagai berikut di depan sini. Usahakan untuk Anda mengikuti semuanya baik onsite maupun online. Ya, mewujudkan mimpi bersama Tuhan, itu judul besarnya. Di tahun mimpi dan penglihatan, kita mau mewujudkan mimpi. Kita nggak mau mimpi saja. Kita mau melihat penggenapan visi Tuhan atas kehidupan kita. Seri pengajaran kitab Ezra kita akan dalami sepanjang hari, tiap ibadah beda-beda. Di ibadah pertama saya akan bahas dengan tema jangan remehkan nubuatan. Ezra pasal ke-1, mari kita buka bersama-sama ya. Dan mari mengambil catatan juga, karena pengajaran-pengajaran seperti ini adalah sebuah Bible study. Kita ketika mempelajari Alkitab, kita akan belajar banyak, dapat banyak, dan kita akan mendapatkan tuntunan ilahi. Mewujudkan mimpi bersama Tuhan, dan jangan remehkan nubuatan. Ezra pasal yang pertama bunyinya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Saya bacakan dulu ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan secara tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Sebentar berhenti di sana. Ini orang-orang Israel terdampar di negeri orang 70 tahun sudah. Mereka diangkut sama negara Babilonia, Babel. Babel itu lebih dikenal sama orang ya, Babilonia atau Babel itu zaman modern ini di daerah Irak. Dahulu pernah menjadi superpower, pernah menjadi negara adikuasa seperti Amerika, seperti China hari ini. Dahulu kala pemerintahan negeri dunia itu berpusat di situ, bukan New York City, bukan Washington DC. Ya. Kota-kota seperti Niniwe, Persia, Babilonia, ini adalah kota-kota kenamaan. Dan tentara perangnya luar biasa sehingga kiri kanan dikalahkan, termasuk bangsa pilihan karena mereka berdosa kepada Tuhan. Nah, ketika mereka sudah 70 tahun terdampar di situ, kita semua tahu ceritanya tentang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu orang Yahudi yang dipindah negeri. Mereka di negara orang menjadi sida-sida. Ya, kalau bahasa Chinese-nya menjadi Taicien. Orang-orang yang tidak bisa menikah lagi karena mereka dikebiri. Ini orang-orang yang luar biasa, tapi mereka berada di perantauan. Lalu Tuhan menubuatkan lewat Yeremia bahwa mereka hanya akan di situ selama 70 tahun, jangan membangkang, itu hukuman Allah. Nah, 70 tahun sudah jatuh tempo, deposito kasih karunia sudah bisa dicairkan. Tuhan gerakkan seorang raja bernama Kores yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Digerakkan untuk keluarkan surat izin agar bangsa pilihan pulang ke rumah, siapapun juga yang mau pulang ke negeri boleh membawa emas, perak, dan permata untuk membangun Yerusalem. Raja ini raja kafir, tapi bisa dikasih Tuhan amanat untuk bangun gereja. Coba bayangkan, gereja di Perjanjian Lama, untuk bangun bait suci. Nah, Ezra itu siapa? Ezra adalah seorang imam, ahli teologi. Tidak semua ahli Taurat itu jahat. Ezra seorang ahli Taurat. Dia seorang yang dilengkapi dengan teologi. Dia seorang pendeta lah, seorang hamba Tuhan. Dialah penulis 1 dan 2 Tawarik. Dia juga penulis kitab Ezra dan Nehemia.
Esra juga adalah penulisnya Mazmur 119. Kalau Anda baca itu bukan Daud. Daud kebanyakan memang yang mengisi Mazmur. Tapi Esra menulis 119 kitab Mazmur itu yang isinya sangat tertata untuk cinta firman Allah. Ini Esra. Nah, Esra ini membawa sekelompok orang-orang Yahudi, karena ada berapa kloter yang datang. Nah, kloter awal-awal juga Esra yang pulang. Perjalanan mereka itu 4 bulan loh, gak main-main. 1.500 kilometer yang mereka tempuh dari Babel kembali ke Yerusalem. 1,500 kilometers, hampir 1.000 miles, 1.000 mil. Jadi mereka tuh berjalan kaki, paling nggak berkuda lah, pakai kendaraan transportasi hewan. Jadi Esra ini bayar harganya untuk pulang. Berapa kloter orang kembali. Nah, nanti di ibadah berikutnya saya akan jelaskan orang-orang yang kembali siapa aja. Nanti ada juga namanya yang bagus, nama yang jelek, namanya yang lucu. Ternyata kalau saya selidiki tipe-tipe orang yang pulang, Tuhan tuh pakai semua orang ya, asal dia itu mau. Betul-betul Allah kita itu mencari orang yang willing. Orang yang available, bukan orang yang mampu. Bukan orang yang hanya ngaku-ngaku atau janji palsu. Orang-orang yang melangkah itu yang diurapi oleh Allah. Nah, Esra ini pulang akhirnya, journey home, pulang kembali. Nah, sekarang kita baca lagi ayat ke-1 ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia. Tuhan gak basa-basi. Kalau Tuhan bekerja itu langsung tahun pertama. Jangan suka tunda-tunda ketaatan. Orang kafir aja ngerti kalau mau taat sama Tuhan itu langsung tahun pertama pemerintahannya. Kores adalah raja non-Yahudi. Tuhan bisa pakai siapa saja, jangan batasi Allah. Siapa bilang kerajaan sorga itu terdiri dari burung merpati? Tuhan juga pernah pakai burung gagak yang dinajiskan atau diharamkan oleh suku Yahudi, oleh bangsa Yahudi. Bayangin, siapa yang memberi makan nabi besar Israel, yaitu Elia? Burung gagak bukan? Allah bisa pakai Kores. Tuhan gak hanya pakai Salomo, Tuhan gak hanya pakai Daud, Tuhan pakai Kores juga. Langsung pada tahun pertamanya, jangan bertele-tele sama Tuhan. Saya mengambil kesimpulan yang tidak ditulis jelas-jelasan di Alkitab, tapi kalau saya coba beberkan history atau sejarah kitab-kitab, karena saya juga seorang yang mempelajari Taurat Tuhan. Esra ini menginspirasi kami hamba-hamba Tuhan untuk belajar Alkitab, belajar buku Alkitab kita. Kalau saya beberkan sejarahnya, Esra semuanya, 70 tahun itu, kalau saya buat comparison, perbandingan, kayaknya yang membawa nubuatan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia langsung ke telinga Kores bisa jadi adalah Nabi Daniel. Daniel itu kan mengalami beberapa kali pergantian administrasi. Daniel itu, tahu kan Daniel yang dimasukkan ke Gua Singa, itu kan mengalami pergantian raja-raja. Seperti hamba-hamba Tuhan tertentu, misalnya Billy Graham di Amerika. Dia kan melalui satu presiden ganti berikutnya, kan presiden gak forever. Tapi hamba Tuhan itu terus hidup sampai tua lalu meninggal dunia. Demikian pula Daniel. Daniel itu mengalami pergantian raja dan kabinetnya. Kayaknya sih Daniel itu yang membawa suara nubuatan itu ke telinganya Raja Kores. Ya, Raja Kores ini gak pernah kenal Tuhan, jadi kenal firman gara-gara ada seseorang di administrasinya. Ada satu orang di dalam kabinetnya, seorang gubernur namanya Daniel yang sudah tua, yang membawa cerita itu ke telinganya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen Tuhan taruh di berbagai posisi di masyarakat ini, supaya nubuatan dan firman itu sampai ke telinga orang kafir juga, orang fasik bahkan. Bukan hanya agar mereka bertobat, supaya mereka membuat keputusan yang sesuai dengan maksud Tuhan. Jadi jangan pernah Anda itu merasa kalau Anda bukan lakonnya lalu Anda kecewa. Aku kok gak jadi presidennya ya? Aku kok gak jadi CEO-nya ya? Aku kok gak jadi manajernya ya? Aku kok gak jadi direkturnya ya? Aku kok gak jadi pemimpin? Gak apa-apa loh. Gak apa-apa loh jadi juara 2 kalau bisa pengaruhi juara 1. Orang-orang Kristen harusnya puas di mana Tuhan letakkan dan berfungsilah.
Daniel contohnya membawa nubuatan itu ke telinga Raja Kores. Nubuatan itu luar biasa bunyinya. Coba saya ajak, dibuka aja di depan sini ya. Buka Yesaya 44 ayat 28. Yang dimaksudkan, nubuatan yang dimaksudkan itu mana? Saya tunjukkan di sini. Yesaya 44 ayat 28 sampai 45 ayat kelima ya. Saya berjelaskan. Tolong Anda waktu membaca ini ingat ya. Ini yang disebut ini tentang Kores. Ini diucapkan 150 tahun sebelum Kores lahir. 150 years. Diucapkan oleh Nabi Yesaya yang gak ketemu Raja Kores. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. 150 years, 150 tahun sebelum yang bersangkutan namanya Kores itu dikasih nama begitu sama mamanya. Lanjut berikutnya, ayat 45. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Sebelum bahkan bangsa Israel ditawan oleh Babilonia, Yesaya menubuatkan ini. Betapa tajamnya prediksi firman. Ayat 2. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Terus, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Ingat-ingat ya kata harta benda yang terpendam. Kalau Allah memberi visi, Tuhan memberi provisi, Tuhan memberikan penyediaan di mana ada tujuan. Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Karena nanti bangsa Israel ketika pulang kloter-kloteran disertai dengan perbekalan dari Babilonia. Mereka tidak tangan hampa. Seperti orang Mesir, waktu mereka di Mesir, mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka membawa bersama dengan di tangan mereka perbekalan dari Tuhan. Demikian pula ketika mereka pulang membangun bait suci, bukan tangan kosong mereka kembali. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu terus. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Kores namanya, dan menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Belum lahir lagi, ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Diulang lagi, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Matikan dulu. Kita gak usah mendapat nubuatan spesifik ini, seperti ini untuk kita percaya bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum kita dilahirkan. Saya gak mau masuk dalam sebuah perdebatan predestinasi. Apakah kita ini semua yang terjadi hari ini semua oleh kehendak Allah? Jadi kalau aku dosa, aku jatuh, aku buat salah, itu juga Tuhan sudah tahu. Udahlah, jangan otak-atik kemahatauan Allah. Otak-atik aja tanggung jawab Anda. Apakah hari ini kita membuat keputusan secara sadar-sadarnya bahwa keputusan kita itu adalah apa yang baik dan benar di mata Allah? Tapi kalau kita dipakai Tuhan, diberkati, kalau hari ini kita melihat kuasa Tuhan bekerja di hidup kita, jangan kita GR dan sombong hati. Kita mengira itu karena usaha kita, karena kita layak menerimanya. Ingatlah bahwa Anda dan saya itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau bicara soal berkat dan glory atau kemuliaan, lemparkan ke Tuhan. Kalau bicara tentang tanggung jawab, jangan lemparkan ke Allah, tarik pada dirimu sendiri. Udah gak usah otak-atik maha tahu. Cukup aja Anda otak-atik apa yang harusnya Anda dan saya ketahui. Apa yang menjadi responsibility atau tanggung jawab kita secara pribadi. Tapi saya yakin loh, kita semua itu dalam nubuatan Allah. Sekalipun mungkin nama kita gak disebut seperti saya, Philip Mantova, atau Anda namanya siapa. Tapi di dalam Alkitab tertulis tentang kita, bahwa kita diselamatkan hari ini. Bahwa hari ini kita dipakainya, kita hari ini ke gereja. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, Injil akan sampai ke seluruh bumi. Waktu Tuhan mengatakan itu, Tuhan ada di Yerusalem, Injil sampai ke Indonesia. Naik pesawat aja jam-jaman, ribuan kilometer jauhnya, sudah dinubuatkan bahwa suatu saat nanti ada gereja di Asia dan kita akan diselamatkan di bawah atapnya. Tahu nggak bahwa hidup kita itu dalam nubuatan Allah? Demikian pula masa depan kita.
Tidak ada yang baru di bawah matahari. 150 tahun yang lalu, pada tahun pertama Raja Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Dia terharu karena dia mendapatkan nubuatan bahkan sebelum dia dilahirkan, jauh sebelum dia dilahirkan. Yesaya ini masih hidup di dunianya raja-raja Israel ketika mereka masih berjaya. Yesaya itu dalam cerita Hizkia, kalau Anda lihat, yang ditambah 15 tahun itu usia oleh Tuhan. Bahkan belum ada yang namanya Babilonia, belum menjadi adik kuasa. Babel menjadi utusan yang ditunjukin kejayaan Israel, mereka terkagum-kagum. Yesaya tinggal di zaman ketika belum ada hint, belum ada bocoran bahwa nanti akan begini kejadiannya dalam sejarah dunia. Tahukah, nubuatan yang murni itu tidak perlu ada bocoran apa-apa. Hari ini kalau Anda tidak melihat titik terang, tapi kalau Tuhan berkata, aku punya rancangan damai sejahtera, percaya saja sekalipun hatimu gak damai. Sekalipun masa depanmu seperti suram, bukan suram, sudah hitam pekat. Kalau Tuhan berkata, aku punya rancangan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh pengharapan, gak ada titik terang, tetap percayalah, karena nubuatan yang murni, yang sejati, tidak perlu ada bocoran. When God says, He will fulfill it. Allah berkata, kalau Tuhan berfirman, Dia akan genapi. Amin Bapak Ibu Saudara. Katanya anggota keluargaku ini yang sisa satu belum kenal Tuhan ini akan percaya Tuhan. Kok gak ada tanda-tanda loh dia kerinduan lah atau mau ke gereja atau gimana. Gak usah ada tanda-tanda. Asal Anda lakukan bagian Anda jadi saksi hidup di rumah. Kalau ini bicara tentang keluarga. Asal Anda berdoa, percayalah Allah sedang bekerja. Kalau Tuhan kerja, tidak perlu Tuhan itu sungkem sama manusia. Gak perlu kasih tanda-tanda, bocoran, gak perlu kayak gituan. Allah bekerja di tempat tak terlihat. Dan ketika kejadian, asal kita beriman melihatnya dulu. Waktu itu terjadi, kita tahu bahwa itu keluar dari janji yang digenapi. Gak ada kata kebetulan di dalam hadirat Allah. Pada tahun pertama Raja Kores, zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Tuhan menggerakkan hati Kores. Sifat nubuatan itu harus ditangkap oleh hati. Ada perkara-perkara tertentu gak bisa diajarkan. Dan gak bisa kita resapi dengan pikiran. Seperti yang saya katakan tadi, tanpa bocoran. Karena waktu Kores Raja Persia itu mendengarkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, kemungkinan disampaikan oleh Daniel. Mungkin ya. Pokoknya dia nggak tahu gimana deh caranya, dia terekspos, dia melihat firman yang tertulis yang diucapkan oleh Yeremia sendiri, Yeremia yang sudah mati. Kores ini menangkapnya dengan hati. Tuhan menggerakkan hatinya. Nubuatan itu menggerakkan hati di tahun mimpi dan penglihatan. Pengajaran itu perlu. Jangan cari nubuatan melulu. Makanya sekarang ini saya kasih pengajaran. Pengajaran itu kayu bakarnya. Nanti Tuhan Allah Roh Kudus yang akan memilih bagian mana dari kayu bakar yang disediakan itu akan dibakar hari ini. Rema itu keluar dari logos. Firman yang diucapkan oleh Roh Kudus itu harus keluar dari firman yang kita baca. Firman yang tertulis, firman yang kita renungkan. Makanya itu saya rajin sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, untuk mengajarkan firman kepada Anda. Karena saya tahu ketika firman kaya di hidupmu, kaya pula nanti rema-remanya. Dan kalau remanya itu kaya, di situ muncul mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Di situ muncul terobosan, penggenapan. Jangan pergi keliling di dunia gereja, cari-cari nubuatan. Cari-cari nabi itu percuma. Nabi itu dimunculkan oleh Tuhan, tidak Anda cari. Ya. Jangan cari-cari nubuatan, tapi ketika nubuatan diberi jangan remehkan. Jangan remehkan nubuatan. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Nubuatan itu harus ditangkap sama hati seperti Kores begini. Tuhan menggerakkan hatinya. Raja Kores ini, Raja Persia ini, Tuhan gerakkan hatinya untuk apa? Untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Nubuatan itu tujuannya adalah untuk menggenapi firman yang diucapkan. Baik secara lisan di ayat 1b maupun secara tulisan pengumuman ini. Nubuatan tujuannya bukan untuk kita merasa lebih mantap sama Alkitab. Bukan. Alkitab gak perlu dimantep-mantepin, udah mantep.
Tapi penglihatan, mimpi penglihatan dan nubuatan tujuannya adalah untuk menggenapi. Ketika penggenapan terjadi, kita tahu itu bukan kebetulan. Tuhan sudah mengatakan. Tujuannya adalah untuk menggenapi logos dan rema, firman tertulis, secara lisan maupun secara tulisan. Nubuatan itu apa sih? Apakah nubuatan selalu prediksi? Anda tulis. Nubuatan itu ada dua jenis. Satu dalam bahasa Inggrisnya, foretelling. 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 Foretelling itu prediksi. Yang ini orang-orang paling suka. Bahkan kalau Tuhan tidak memberi dirinya nubuatan, dia cari orang pintar. Cari ramalan. Salah, sumbernya setan. Kalau nubuatan dari firman, dari Roh Kudus, sumbernya Tuhan. Foretelling itu prediksi, seperti Kores tadi 150 tahun sebelum dilahirkan. Tuhan bisa nggak kasih prediksi kepada Anda? Bisa, berkali-kali terbukti dalam sejarah gereja, bahkan di dalam kegerakan rohani gereja ini, bolak-balik, berkali-kali terjadi interaksi profetik. Baik itu secara spesifik, satu persatu, atau secara luas, Tuhan menggenapi apa yang telah Tuhan katakan jauh hari sebelumnya. Visi-visi yang gak masuk akal itu kita lewati loh. Saya gak bisa cerita satu persatu, terlalu banyak. Hikmat marifat yang sudah Tuhan nyatakan lewat ministry kita bersama. Tapi nubuatan bukan hanya foretelling, tapi juga forthtelling, Forthelling. Satu kata. Forthtelling itu gak memprediksi apa-apa, tetapi lebih ceritanya menyampaikan isi hati Allah. Ini bukan khotbah biasa, bukan pengajaran, tapi forthtelling itu seperti merasa sesuatu, nggak tentu memprediksi apa-apa, tapi memberitahu kepada orang ini, orang tertentu, Tuhan sedang berduka. Nggak tentu ngomong sesuatu, tapi menceritakan situasi terkini yang Allah rasakan di dalam hatinya. Bisa atas sebuah gereja, bisa atas seorang individu. Foretelling tidak tentu sesuatu, kadang-kadang memberikan sebuah ayat tepat waktu. Ayat itu kena dan menjawab pergumulan seseorang. Atau misalnya tiba-tiba telepon saudaranya. Saya kok digerakkan telepon Anda ya. Saya mau doakan. Kaget dia, saya sedang dalam pergumulan. Saya minta Tuhan kirim seseorang untuk doakan. Gak tentu ada nubuatan, demikian firman Tuhan. Tapi inti dari nubuatan itu selalu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, atau yang diucapkan oleh firman Allah di kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Selalu itu. Ayat 2, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku, garis bawah itu. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Raja Kores digerakkan oleh Roh Kudus, suruh bangsa Israel pulang. Dia memberikan sayembara atau pengumuman di seluruh kerajaannya yang luas. Dia berkata, siapa orang-orang Yahudi yang ingin kembali, I support you. Bahkan nanti ada ceritanya didukung dari perbendaharaan raja loh. Kerajaan itu keluar uang untuk dukung mereka. Ini orang fasik, orang kafir. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allah yang menyertainya? Ayo go home, pulang. Bangun bait suci. Esra itu ahli Taurat, dia itu seorang pendeta. Dia kembali ke Yerusalem. Yang pertama dibangun bukan temboknya, itu Nehemia. Yang dibangun oleh Esra pertama-tama adalah sistem worshipnya. Betapa luar biasa ya. Yang harus Anda bangun tuh harusnya mesbah dulu, mesbah doamu, sebelum Anda membangun karir dan segala sesuatu. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia adalah sebagai pendatang, ayat 4, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Esra itu pulang membawa satu amanah dari Tuhan dan dari Raja untuk membangun kembali bait suci yang sudah runtuh.
Kalau Anda lihat lagi di ayat 2 dikatakan bahwa Raja Kores berkata begini, segala kerajaan di bumi sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepadaku. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya. Seperti yang ada garis bawahi tadi, ia menugaskan saya. Ujung-ujung nubuatan adalah tugas. Kesalahan banyak orang adalah cari nubuatan to feel good, untuk rasa mantap. Salah. Jangan cari nubuatan kalau Anda tidak siap untuk taat. Banyak nabi-nabi palsu, kalau nggak hati-hati di zaman ini mengatasnamakan Tuhan. Bernubuat adalah untuk memanipulasi. No. Nubuatan itu ujungnya selalu pada langkah-langkah ketaatan pada firman Tuhan. Balik-baliknya ya kembali ke Alkitab. Jadi kalau saya menubuatkan sesuatu hikmat marifat, saya berdoa untuk Anda, saya dapat sesuatu ilham dari Tuhan. Percayalah, akhir dari tujuan daripada saya memberikan nubuatan itu, jikalau saya digerakkan oleh Tuhan dan Anda harus menguji segala sesuatu, jangan remehkan. Kalau dapat nubuatan itu jangan remehkan, pegang yang baik setelah Anda mengujinya. Pegang yang baik itu artinya pasti ada PR dari Tuhan. Orang dapat nubuatan itu pasti dikasih PR sama Tuhan. Karena tujuan nubuatan bukan feel good, to feel good atau untuk merasa mantap, merasa lebih gimana atau lebih rohani. Wah, demikian firman Tuhan, lalu meremehkan orang lain. Nabi yang bernubuat, setelah bernubuat tanggalkan jubah nubuatanmu, kembali jadi saudara seiman. Gak boleh sok-sok gaya-gaya, merasa lebih rohani dari, gak apa-apa, merasa lebih rohani daripada yang lainnya. Gak boleh itu. Karena nubuatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau memang aslinya yang sejati itu nubuatan Allah. Yang dinubuatkan juga nggak usah merasa, loh aku kok enggak, aku dinubuatkan aku lebih rohani, aku lebih dicinta. Enggak, berarti PR-mu lebih besar. Orang sebelahnya nggak dapat nubuatan, nggak usah, loh aku kok nggak dapat nubuatan. Tenang aja, giliranmu akan tiba. Nanti kalau datang jangan menyesal loh ya. Karena Tuhan pasti memberimu PR. PR itu pengorbanan, ketaatan, salib. Jangan remehkan nubuatan, tapi juga jangan salah motivasinya. Haleluya. Anda belajar sesuatu? Pagi-pagi langsung saya kasih makanan yang keras. Makanan keras itu bukan dibentak-bentak atau marah-marah. Makanan keras itu berisi. Saya harap Anda mikir, saya harap waktu Anda tadi bangun tidur, udah betul-betul bangun dan sadar. Kalau enggak saya kasih Anda langsung, siapa bilang ibadah satu itu pemanasan? Dalam hadirat Allah tak ada pemanasan. Gak ada warm up. Kita masuk langsung kita belajar sesuatu. Saya harap jemaat semakin bertumbuh. Esra pasal 1, coba bayangkan sepanjang hari nanti Esra pasal 2, 3, 4, 5. Tuhan akan membawa kita pada kedalaman. Saya dorong Anda untuk mengikuti semuanya ya, supaya Anda bisa belajar banyak. Kita lanjutkan sekarang di ayat yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Wah, mulai ini, action, mulai beraksi. Siapa dulu? Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga. Bapak ibu saudara yang harus bergerak untuk menggenapi nubuatan itu harus pertama-tama kepala-kepala kaum keluarga memanggil ayah-ayah, suami-suami dulu yang sudah menikah. Dan cowok-cowok bujangan, pria-pria bujangan di gereja kita. Jadi laki-laki jangan sia-siakan. Kita tidak perlu pelayanan khusus pria. Kalau sampai kita perlu yang begitu terus, berarti gereja tidak berfungsi untuk mengajari laki-laki yang ada di dalamnya. Itu bolehlah sebagai UGD-nya, gawat darurat. Tapi di gereja kita, laki-laki digembleng. Saya juga mau bicara kepada pria. Tidak perlu di-separate atau dipisahkan pelayanan laki-laki sendiri, pelayanan wanita. Lebih baik itu dalam ibadah seperti ini, dua-dua dapat porsinya. Tapi izinkan saya sekarang bicara khusus pada para pria. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga. Itu harusnya meremah. Laki-laki harus jadi imam. Tuhan bicara gini loh tentang keluarga. Gak perlu kita disebut seperti Kores namanya. Tapi kalau kita tahu hidup kita itu ditulis dalam firman.
Dan bagaimana seharusnya cowok dulu yang bangkit menggenapinya. Ajak seluruh keluarga. Doa makan misalnya. Janganlah yang mengingatkan adalah mama atau istrinya. Boleh Anda lemparkan, kali ini mama yang doa. Doa makan aja di rumah tangga kami. Ya, waktu anak-anak masih terlalu kecil, saya selalu mimpin 3/4 kali doa makan itu saya 3 kali. Sekali saya kasih istri saya delegasi. Karena saya harus berfungsi sebagai kepala bukan, tapi sekarang saya hanya 2/4. 2 kali saya doa, kalau 4 kali makan, dalam 4 kali makan 2 kali saya doa, saya kasih istri saya sekali, saya kasih anak saya giliran. Sekarang lebih enteng, 1/4 anak-anak saya satu-satu sudah menjadi ketua CG, apalah. Ya, sekarang saya 1 kali, istri saya 1 kali, anak saya bergiliran. Kadang-kadang saya pun gak dapat giliran, tapi tetap saya yang delegasikan, saya menentukan siapa yang doa hari ini. Saya gak jadi jago kandang sebagai pendeta, hanya bisa di atas panggung saja. Di rumah saya berfungsi dulu, makanya saya bisa berfungsi di sini. Kalau kita gak bisa berfungsi sebagai hamba Tuhan di rumah, jangan berfungsi di atas panggung. Di atas mimbar, jangan. Rumah sendiri gak bisa diatur, gimana atur rumah Allah. Tapi sebaliknya, gak harus jadi pendeta. Anda bisa duduk sekarang di sini, mendengarkan firman. Tapi kalau Anda adalah pria atau laki-laki, you know you are the leader in the house. Di rumah itu, at home, di rumah Anda lah imam. Berkemas untuk taat. Kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda. Saya kasih contoh doa makan, lebih dari itu sebenarnya dalam segala keputusan. Man up. God is with you. Allah beserta. Tapi Pastor Philip, saya merasa kurang cukup. Saya merasa kurang dewasa, saya merasa kurang rohani, pengetahuan Alkitab saya masih minim. Gak apa-apa. Tetap ingat, Tuhan sudah mengurapimu. Tuhan yang mampukan sambil Anda pelan-pelan bertumbuh. Amin Bapak Ibu, amin Bapak-Bapak. Bukan Bapak Ibu ini, Bapak-Bapak. Berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga. Nah, pertanyaan saya adalah, kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi. Imam Lewi semuanya, setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Apakah orang-orang ini pasti kalau itu kehendak Allah? Sekarang sudah kejadian, kita hanya menoleh di history atau sejarah. Tapi waktu ini kejadian, apakah mereka pasti atau enggak? Gini loh, sifat nubuatan tuh tetap gimana pun juga, sespesifik apapun juga, tetap yang namanya nubuatan itu melihat wajah kita samar-samar di cermin atau kaca. Kita tetap ada ruang untuk mendengar bahkan error dalam belajar. Asal errornya jangan begini, aku dapat nubuatan istri orang itu harus jadi istriku. Itu sudah melanggar firman. Nubuatan tidak melanggar firman. Nubuatan itu meneguhkan firman. Firman Tuhan berkata jangan berzina. Gak usah tanya lagi sama Roh Kudus apa yang Roh Kudus sudah catat. Kecuali apa yang tidak tercatat. Aku sekolah di mana ya, ngambil jurusan apa. Gak ada tertulis di Alkitab jurusan ekonomi. Tapi kalau itu sudah tertulis jelas, jangan tanya lagi. Karena kita punya Roh Kudus di dalam kita. Setiap tulisan ini adalah diilhamkan Allah. Ya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah sekalipun kita itu masih punya ruang untuk error. Waktu mendengar suara Tuhan, gak apa-apa belajar. Tetap dengarkan suara Allah. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga. Mungkin mereka bertanya-tanya, betul gak ini ya kehendak Allah? Memang si Kores itu dapat nubuatan begitu spesifik 150 tahun sebelumnya. Tapi kan apakah aku ya? Selalu kan pikiran kita gini. Apakah aku yang harus pulang? Atau orang lain juga bisa, masa harus saya? Setiap kaum keluarga ini pasti ada keraguannya. Karena untuk mereka berkemas pulang dari Babilonia setelah 70 tahun di sana. Itu sama dengan seperti kalau Anda dan saya sudah tinggal berapa generasi di Indonesia. Jikalau kita bukanlah misalnya suku Dayak, suku Batak, suku Jawa yang memang sudah tinggal di kepulauan. Sebenarnya manusia itu semuanya ya pasti datang ke pulau-pulau. Tapi yang datang dulu ya kan, misalnya di Kalimantan ada suku Dayak, suku Batak juga ada, bahkan ada sampai di Danau Toba. Nah,
Misalnya kalau kita sudah tinggal di sebuah pulau itu sudah ratusan tahun. Bahkan jikalau sudah ribuan tahun. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada suku Tionghoa, sudah berapa generasi di sini? Udah 70 tahun di Indonesia. Turun-temurun udah berapa generasi? Suruh pindah mulai yang baru di tempat lain, nggak bisa. Kita yang sudah tertanam di sebuah tempat, kita sudah menjadikan tempat itu tanah dan air kita. Saya pernah cerita nggak lama yang lalu, saya lagi makan di sebuah restoran, ya kan, restoran. Lalu setelah itu lagi hujan rintik-rintik, itu restoran makanan Arab. Lalu saya melihat, saya bawa payung kan, mobil sudah anterin semua, kasihan itu ada ibu, anak, bapak, semua yang tidak ada payungnya. Saya payungin mereka, ayo sini, nah payungin. Dia lihat saya kaget, karena kita beda suku kan. Tapi kata kita orang Kristen, kita tahu tidak ada Yunani Yahudi. Kita tahu bahwa Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi. Saya kasih payung, ya saya payung, nggak apa-apa, ayo masuk. Setelah masuk, anaknya masih kecil tuh lucu kayak boneka. Lucu sekali gitu ya. Lalu dia bilang, terus dia lihat saya, dia kaget, liatin terus sambil saya payungin sambil liatin begini. Saya punya anak dulu kecil juga lucu begitu waktu anak perempuan saya masih usia dia. Naik ke atas mobil, sudah masuk sebelum ditutup dia berkata, orang Cina ya? Saya jawab dengan tegas, satu mobil van itu diisi semua saudara-saudara kita suku Arab. Saya masuk, saya payungin satu-satu, saya bukan tukang parkirnya. Saya masukin satu-satu, baru masuk ke mobil saya. Terakhir anak itu berkata, orang Cina ya? Saya bilang dengan tegas di depan semuanya, orang Indonesia. Mau kasih tepuk tangan dong tuh Tuhan. Saya lahir di sini loh. Mau nenek moyang saya dari mana, tetap saya lahir di sini, tanah air saya. Dia nggak lebih orang Indonesia dari saya. Semua kita itu asal usulnya dari Adam dan Hawa. Semua itu kunjungan ke pulau. Siapa dulu yang datang gitu aja. Saya orang Indonesia, saya dengan bangga ngomong gitu. Anak kecil itu liatin saya dengan matanya bundar. Ya. Saya tutup pintunya, bleng. Udah. Lalu minta uang parkir. Enggak lah ya. Kenapa saya merasa saya ini orang Indonesia? Enggak kalah sama siapapun orang Indonesia. Saya lahir di sini. Usia saya masih 48. Saya belum 70 tahun kayak orang-orang Yahudi di Babilonia. Orang Yahudi di Babilonia sudah menganggap Babel itu tanah airnya. Karena ini bayi-bayi. Zaman-zaman dulu waktu mereka ditawan ke situ, gimana ceritanya pindah. Itu ada history, ada sejarahnya. Pokoknya mereka nggak mau tahu. Orang-orang Yahudi sudah ada di sana bercokol di situ. Tahukah orang Yahudi di Amerika itu yang menciptakan Wall Street? Pusat keuangan dunia, mereka memang encer-encer sininya. Pendatang tapi mereka itu luar biasa berhasilnya. Karena mereka ulet, karena mereka tuh rajin, karena mereka tekun, karena mereka turunkan tradisinya generasi ke generasi, nggak males papa-papanya. Nah untuk dia disuruh berkemas dan pindah, that's a lot of work. Nggak gampang loh ya. Misalnya Anda sudah lahir di Surabaya, sudah bercokol segala sesuatu sistemnya, udah rumah di sini, kerja di sini, anak-anak sekolah di sini, tiba-tiba tak suruh pindah Bandung, mau nggak? Hanya karena ada nubuatan berkata, pergilah ke Bandung, Tuhan mau memakaimu di situ. Nggak gampang kan? Apalagi ini pindah luar negeri 1.500 km jauhnya, 4 bulan jalan kaki, disuruh pergi ke sana, mulai di tempat yang siapa bilang metropolitan, pergi ke tempat puing-puing reruntuhan. Di sana mereka udah tinggal di rumah mewah. Di Wall Streetnya Babilonia. Ini orang-orang Yahudi sukses-sukses. Zaman Babel memang mereka kejam. Tapi ini sudah zaman Persia. Ini sudah ganti negara yang menguasai adik kuasa. Mereka sangat-sangat open. Ini sangat sekuler pemerintahannya. Mereka sudah mapan disuruh pergi kembali ke Yerusalem. Yang bukan Yerusalem hari ini Israel. Suruh pergi ke tanah perjanjian yang sama sekali nggak tanah perjanjian, yang malah justru menjadi sarang serigala, nyamuk, lalat pikat. Ya nggak maulah. Aku sudah mapan kok. Aku sudah orang Babilonia kok. Aku udah mapan di sini. 70 tahun sudah di situ.
Udah 3 keturunan tinggal satu rumah, rumahnya besar kali. Tahu nggak, Bapak Ibu Saudara, untuk taat kita nggak harus mantap. Kita cukup tahu aja. Sisanya iman percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Orang tuh loh mau melangkah itu ya pertimbangannya banyak. Tapi orang-orang ini saya kagum. Jumlahnya nggak banyak sih, dari jutaan orang yang ada di Babilonia. Hanya sekian puluh ribu yang pulang. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda. Tapi kalau nggak ada orang-orang yang pulang, hari ini Adan dan saya kalau ke Israel juga nggak lihat Israel yang hari ini. Tetap puing-puing. Semua itu selalu ada pionernya, selalu ada orang-orang yang pertama melangkah. Apakah orang-orang yang melangkah pertama ditumbalkan itu mereka selalu mantap? Nggak tentu. Hanya mereka belajar percaya. Ada dan saya sebagai kepala-kepala kaum keluarga ini yang berkemas. Saya tanya di ayat 5. Apakah mereka itu mantap langkahnya? Apakah mereka itu tahu pasti ini kehendak Tuhan? Mereka hanya baca satu suratnya Yeremia, mereka melangkah. Dan ini orang-orang dengan berkorban. Karena mereka orang-orang yang sukses. Saya buktikan mereka sukses. Mereka sampai ke Yerusalem, mereka bisa bangun ini dan itu. Ini orang-orang pintar. Ini bukan orang-orang yang drop out. Ini bukan orang-orang yang tidak mampu, tidak sanggup. Ini orang-orang yang punya keahlian. Mereka skill workers. Mereka adalah pekerja-pekerja yang punya skill atau kemampuan. Mereka pulang karena ingin mendirikan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk taat tidak perlu mendengar suara Tuhan audible. Demikian firman Tuhan. Asal hatimu damai dan tahu apa yang jadi kehendak Allahmu, melangkahlah, jangan takut salah. Ada ruang untuk error, tapi mereka berkata, saya serahkan ke tangan Tuhan. Asal saya berusaha. Dalam hidup ini, Anda tidak tentu bisa melihat hasil akhirnya. Tapi melangkah dulu dan percaya pada Tuhan hasil akhirnya. Gak usah mantap-mantap gimana. Hatinya digerakkan Allah. Ada damai sejahtera. Dia pulang mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang, perak, dengan emas, harta benda, ternak, dengan pemberian yang indah-indah. Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam mewujudkan mimpi kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita sebuah dorongan dalam hati kita untuk mentaati sesuatu dari firman, melangkahlah dengan pasti, sekalipun tidak pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan juga saya dorong Anda belajar seperti orang-orang ini. Apapun mimpi mereka, mereka pasti punya cita-cita, tapi mereka mengutamakan visi Tuhan atas hidup mereka. Saya dorong Anda ya, kita hari ini kita membangun bersama-sama sebagai gereja. Mendirikan 1000 gereja dan 1 juta murid ini penuh resiko. Saya nggak tahu 2030 300 gereja itu nanti bisa tercapai atau tidak. Kalau saya tanya secara manusia, saya nggak tahu. Tapi saya cetuskan dan berusaha ke sana. We'll fight. Gak gampang loh jadikan gereja. Gak gampang. Saya tahu betapa besar komitmennya. Jadi saya bersyukur untuk Sorong. Saya bersyukur untuk Jayapura. Saya bersyukur untuk Palu. Jadi satu itu aja perayaannya. Gimana luar biasanya orang yang mengusahakan. Anda tahu tim kami itu lengkap. Dan semua yang turut menjadi tim suksesnya. Tahu betapa susahnya mendirikan gereja yang sehat dan baik dan benar. Tapi jadi satu, 300 angka yang besar. Kota-kota menunggu kita, pulau-pulau, gak apa-apa. Asal kita punya satu spirit seperti orang-orang yang berkemas pulang dari Babilonia. Apapun cita-citamu Bapak Ibu, visimu dan visiku adalah satu. Mendirikan rumah Tuhan 300 2030. Gampang, ini juga sama. Ini bapak-bapak yang pulang ini semua punya cita-cita. Punya gawean, punya pekerjaan. Tapi mereka berkata, rumah Tuhan membutuhkan aku. Mereka cabut, mereka jalan, mereka pergi. Anda tidak usah cabut kemana-mana. Cukup Anda punya hati. Dan mau taat sama firman. Udah. Apapun makannya, ini reklame ya. Yang penting minumnya ini, mereknya. Apapun cita-citamu Bapak Ibu. Kita punya satu mimpi bersama. Mendirikan rumah Tuhan 300 tahun 2030. Dan kita harus menyelesaikannya. Resikonya ada? Ada. Tercapai enggak? Enggak tahu. Bisa juga kita tercapainya early. Lebih dulu daripada yang dicanangkan waktu. Enggak tahu. Semuanya itu serba tidak menentu. But we try lah ya. Kayak orang Singapura berkata. Kita
kita melangkah dengan iman. Daripada kita gigit jari, mimpi-mimpi, mendingan mimpi kita wujudkan dengan langkah-langkah yang nyata. Saya berdoa dalam nama Yesus, jemaat ini semakin dipakai oleh Tuhan. Pekerjaanmu juga akan diberkati untuk bisa mewujudkan mimpi Kristus atas dunia ini. Haleluya. Ayat 7, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Wait, ternyata masih ada toh. 70 tahun ternyata nggak sirna. Itu loh perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem. Itu kan zaman perang. Itu kan penjarahan. Loh saya kira sudah hilang lenyap. Pernahkah Anda merasa berkatmu sudah lenyap? Pernah Anda merasa sesuatu itu sudah hilang dari hidupmu? Kayaknya dihantam musuh. Ditaruhnya di dalam kuilanya, ternyata masih ada. Itulah harta terpendam. Kalau kita mau jalan sama Tuhan ya, Anda akan terkejut. Apa yang Anda kira sudah hilang, ternyata disimpan oleh Tuhan. Dipulihkan tepat waktunya, jikalau Anda dan saya berani percaya dan melangkah dengan iman. Harta tersembunyi itu ada. Tawanan pahlawan pun bisa dilepaskan. Jarahan orang kuat pun bisa direbut kembali. Ayat 7 ini kita baca sambil lalu. Padahal kalau kita pikirkan, ini 70 tahun yang lalu. Harusnya orang-orang Israel yang zaman ini, Ezra dan kaumnya, garuk-garuk kepala. Loh, ternyata masih ada. Aku kira semua sudah sirna, dijarah. Pernah sekali zaman-zaman dulu waktu lagi perang terorisme masuk ke berita. Di Irak itu kan kasihan. Itu ada bagus-bagusnya dari batu-batu apa segalanya. Itu adalah benda-benda bersejarah yang bisa dimuseumkan. Dihancurkan oleh Al-Qaeda atau ISIS gitu. Yang dipukul-pukul, dipalu-palu itu, aduh, itu kan sejarah gak bisa diulang. Itu kan zaman-zaman kerajaan. Dirusak semuanya. Hati lihat gitu, udah habis sudah. Zero chance di tangan. Ini juga Nebukadnezar itu jahat. Itu orang-orang itu dibawa ke negerinya. Itu pakai ini loh, pakai hook. Seperti orang mancing itu, hidungnya ditusuk. Gini loh ditariknya. Ini ditarik orang itu ribuan sama kuda begini. Gak berdarah-darah tuh hidungnya. Jahatnya kayak gitu. Mana mungkin artikel-artikel itu bisa kembali. Gak mungkin mereka tuh eman-eman, sayang-sayang. Hancur semua benda-benda seni itu. Ini benda-benda bait suci. Di tangannya Nebukadnezar. Ternyata Tuhan itu bisa memelihara sesuatu yang dicuri musuh di tangan musuh. Ajaibnya Tuhan kita. Anda kira bahwa kesempatan Anda sudah lenyap di tangan setan. Anda kira berkat atau rezeki yang telah lenyap, yang telah dikorupsi, telah hilang, telah dicuri, telah dibawa lari di tangan musuh. Jangan khawatir, di tangan musuh Tuhan bisa memeliharanya. Akan dikembalikan padamu tepat waktunya. Dibutuhkan ketaatan pada firman. Dan kalau itu dinubuatkan, itu tetap ada. Berkat itu tidak pernah sirna. Ajaibnya Tuhan ya. Di tangan Nebukadnezar, benda-benda bait suci itu dipelihara. Beberapa artikelnya hilang. Meja roti, kandil itu, atau menorah, dan juga tabut perjanjian. Tapi sisanya semua ada, pinggan-pinggan emas, semuanya masih ada. Ajaib Tuhan. He can keep your stolen blessing in the hands of your enemies. Dia bisa menjaga itu di tangannya musuhmu pun. Dipelihara untuk dikembalikan suatu saat kepadamu. Makanya orang Kristen yang cepat putus asa dan kecewa adalah orang yang bodoh secara rohani. Why? Kenapa Anda putus asa? Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Tuhan punya bendahara untuk umat Allah yang mengawasi benda-benda mereka. Inilah daftarnya. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Coba lihat ya inventarisnya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400, kecuali artikel yang hilang yang saya sebutkan tadi. Semua ada. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Listen. Semua benda-benda yang lainnya ada untuk pembangunan bait suci, kecuali benda-benda utama beberapa yang kemungkinan bisa diberhalakan. Kadang-kadang saya pikir tabut perjanjian kok hilang ya.
Urim, Tumim, batu. Kenapa ya kandil emas itu kok hilang? Ada perkara tertentu Tuhan hilangkan karena itu akan diberhalakan. Bayangin kalau tabut perjanjian masih ada hari ini. Bukan hadirat Allah, kita nggak akan cari hadirat Allah. Di mana-mana. Taruh di sini, semua menyembah ke tabut itu. Dan ada apa-apa, nggak akan baca Alkitab, nggak akan merenungkan firman, nggak akan masuk hadirat Allah untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kita maunya di sini langsung pakai batu, kayak dadu gitu loh, seperti Las Vegas gambling. Nomor 6, 7, iya atau tidak. Semua orang mau tanyanya pada Urim dan Tumim, 2 batu untuk menanyakan petunjuk Allah di perjanjian lama, karena belum ada Roh Kudus dicurahkan ke semua manusia. Saya kira tabut itu lebih baik hilang. Bapak ibu saudara, berkat yang kau sangka hilang, kalau memang itu hilang, memang dihilangkan dengan tujuan supaya Anda jangan berhalakan berkat itu. Sadarkah Anda jangan ngeluh sama Tuhan, kenapa ini kok gak kembali, kenapa ini kok kau ambil daripada aku. Udahlah, serahkan ke Tuhan, Tuhan yang tahu seluk beluknya. Kita seringkali dengar waktu kecil, mama paling tahu ukuran ususmu berapa jari itu. Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu spare part kita, Tuhan tahu saya itu mudah salah di mana, demikian pula Anda. Kalau itu hilang, Tuhan hilangkan dengan tujuan supaya tidak Anda berhalakan. Kalau itu masih tersisa, memang itu berguna untuk rencana Allah berikutnya dalam hidupmu. Allah pasti akan kembalikan. Amin. Inilah daftarnya, bla bla bla, dituliskan semuanya, yang hilang maupun yang masih ada di sana. Dan dikatakan di sini, semua barang itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Kata-kata ini merema di saya. Dari Babel ke Yerusalem, dari Babel ke Yerusalem. Saya bernubuat di dalam nama Yesus. Ini juga nubuatan Allah. Secarapun sifatnya umum atau tidak spesifik. Dari Babel ke Yerusalemmu akan terjadi tahun ini. Yaitu Anda akan membangun kembali dari mimpi buruk ke mimpi baru bersama dengan Kristus. Allah akan mewujudkannya bersama dengan Anda. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Wujudkan mimpi bersama Kristus. Nubuatan Tuhan akan dikenapi. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you, selamat pagi.